Oke, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Sasmito di program seperti biasa Pak Eko jalan-jalan ya, channel untuk kita semua ya. Gimana kabarnya teman-teman di kesempatan kali ini? Semoga sehat-sehat semua, tak kurang satu apapun. Memang kita tengah berada di situasi pandemi ya, situasi yang ya menguras banyak pikiran dan energi masyarakat ya. Pro kontra ada di situ ya. Eh Teman-teman, kalau kita cermati akhir-akhir ini ada pemberitaan yang menyedot perhatian publik terkait dengan sosok Dr. Lois Owen ya. Dr. Lois Owen seperti kita ketahui dalam beberapa podcastnya saat dia diwawancarai dalam sebuah podcast eh, membuat satu statement yang memicu perdebatan ya, statement yang dia mungkin berbeda ya dengan arus mainstream ya dari para katakanlah dokter ya. Terlepas beliau dokter yang mungkin sudah tidak aktif atau surat izinnya sudah tidak terurus ya, artinya tetap beliau dulu kalau saya baca di beberapa referensi memang sempat kuliah di Fakultas Kedokteran di UGI ya di Jakarta. Dr. Owen keturunan Dayak, dia berasal dari Kalimantan Utara ya. Kita ketahui pernah praktek di Kota Tenggarong juga ya. Pernah juga bertugas di Pulau Sebatik ya, sebuah kawasan di perbatasan dengan Malaysia ya, di tanah Kalimantan sana ya. Kalau saya mencermati memang pandemi ini memang terlepas virusnya secara ansih ya berbahaya dan bisa menimbulkan kematian lah katakanlah, itu memang real dan diakui ya, artinya tetap ada ya. Nah cuman eh, apa dan bagaimana dibalik itu, kenapa virus begitu mengganas, kemudian kenapa kok di Indonesia belum selesai-selesai pandeminya, bahkan ketika kita menyaksikan final kemarin ya Copa Amerika maupun Piala Eropa, di Eropa dan di Amerika Latin sudah lost doll, ibaratnya penonton sudah membludak, eh, malah justru tanpa prokes, sementara kita di sini ya tengah ada sebuah perhelatan besar PPKM darurat yang memicu segala emosi masyarakat, segala energi masyarakat tercurah untuk memperbincangkannya dengan segala perdebatannya, karena memang PPKM sendiri menimbulkan satu dilema ya, artinya ada maksud baik pemerintah, tapi di sisi lain pemerintah kurang berani menganggap ini sebuah karantina atau lockdown, sehingga secara undang-undang tidak menjamin masyarakatnya untuk kelangsungan hidupnya. Sementara masyarakat hanya disuruh misalkan himbauan stay at home, tidak usah jualan dan sebagainya, juga nonsen ya, artinya masyarakat juga butuh makan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena seperti kita ketahui yang di mungkin yang digaji negara yang berstatus PNS lah katakanlah gitu ya. Sementara sektor swasta harus putar otak banting tulang di tengah segala keterbatasan PPKM. Anyway, kita kembali ke masalah Dr. Lois Owen ya. Nah, sebelum Dr. Lois Owen dulu ada Jering ya, ada Jering yang kemudian pernyataan kontroversinya juga dianggap oleh otoritas berwenang, pemerintah dalam hal ini, membuat kekacauan ya dalam tanda petik ya. Kemudian Dr. Lois Owen juga, nah, sebetulnya ini kan hanya ranah ranah pendapat ya, artinya tidak
Artinya ranah pendapat itu tidak punya power untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti opini dia. Kalau toh misalkan hanya sebatas opini tanpa bisa action, sebetulnya juga nggak masalah ya. Artinya itu memperkaya khasanah ilmu kita ya. Tinggal bagaimana katakanlah waktu itu Jering ya, ataupun sekarang Dr. Lewis Owen di counter dengan sebuah teori atau sebuah pendapat yang berlawanan aja. Nah, kalau segala kritik, segala pendapat yang berbeda kemudian dibungkam, saya kira juga mungkin efektif eh, untuk meredakan dalam tanda petik keributan di sosial media ya. Tetapi dalam bawah sadar masyarakat yang setuju tidak bisa diberangus ya. Artinya masyarakat tetap punya keyakinan yang persepsi yang berseberangan antara satu dengan yang lain itu sebuah sunatullah. Saya kira mungkin tidak perlu ekstrim untuk langsung dicokok dan dimasukkan penjara ya. Kemudian kalau Jering menjalani sidang dan menjalani penjara meskipun sudah bebas sekarang, tapi Dr. Lewis Owen masih proses awal nih. Saya dengar tadi sudah dilepas oleh kepolisian ya. Mungkin dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang jelas PPKM beserta dengan segala konsekuensinya tentu tidak akan mulus satu pendapat ya. Tentu menimbulkan berbagai pendapat ya dalam kaitannya dengan virus corona maupun kebijakan PPKM-nya. Ya tidak mungkin semua hasrat masyarakat terpenuhi satu suara ya. Nah, hemat saya pendapat-pendapat yang mungkin berseberangan sejauh itu hanya berupa opini ya dibalas saja dengan opini atau dengan pendapat yang counter secara ilmiah ya. Kalau kemudian dilaporkan sedikit-sedikit dilaporkan, kemudian diciduk di penjara, itu saya kira mungkin itu secara jangka pendek mungkin memuaskan pihak tertentu, tetapi mungkin saya rasa itu kurang baik untuk perkembangan pengetahuan kita ya. Saya tidak pada posisi membela katakanlah Jering maupun Dr. Lewis Owen, tetapi mungkin eh, pendapat mereka berbeda dari pendapat arus mainstream masyarakat, tetapi eh, saya kira sebelum katakanlah dipidanakan, misalkan ada pihak-pihak juga perlu ada hak jawab ya, perlu ada klarifikasi di dalam katakanlah misalkan kalau Dr. Owen selaku dokter ya di organisasi intern ID misalkan itu. Ya anyway, semoga terlepas dari itu semua kita tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir, masyarakat bisa hidup tenang, bisa bekerja, dan benar-benar sudah dengan rate penularan yang sudah sedikit, kita mendukung upaya-upaya pemerintah untuk kebaikan tentu saja ya. Upaya-upaya pemerintah untuk menyudahi semua ini ya. Nah, bahwa kemudian dalam perjalanannya ada riak-riak atau perdebatan ya kita sikapi dengan dewasa saja. Oke, selamat malam teman-teman. Saya doakan selalu teman-teman semua sehat semua. Tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan untuk mungkin bisa jalan-jalan atau paling tidak di masa pandemi ini sehat walafiat. Sekian, selamat malam, sampai jumpa.